nggak semuanya akan rame tiap hari. Kalau rame tiap hari mah orang nggak mau kerja, pengen jadi supir travel. Kerja PT kan enak, dia ada slip gajinya Mbak. Ya, kan? pasti lah. Ada slip gajinya sekian Ya, per pasti, bulan iya. dapat kan. Ya. Ya kalau kita nggak ada, kalau supir travel itu. Jadi segala macam. Kan jalannya gunung-gunung tuh. Ya kan? Tiba-tiba penumpangnya bilang apa? Cancel. Pak, saya nggak jadi berangkat, cancel. Nah, siapa yang tanggung jawab? Sementara kita ini kan travel door to door, jadi jemput dari rumah, antarnya ke rumah. Cancel penumpang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ke YouTuber pemula yang membahas seputar perjalanan travel. Oke guys, kita sekarang berada di Jogja, di garasinya anak-anak Cirebon. Anak-anak Cirebon, jadi khusus rute mereka Cirebon ke Kuningan. Ini Jogja Kuningan. Jogja ke Kuningan, sorry guys, salah. Ini kita lagi bersama Mas Bambang. Kita lagi ngopi dan bersantai ria di sini. Dan kita akan menceritakan tentang salah satu lika-liku kehidupan para supir travel seperti itu. Jadi nggak semua apa yang terlihat, apa yang ada di lapangan seperti yang ada di konten-konten atau gimana tentang kehidupan sopir travel itu nggak semuanya manis ya, karena di situ ada lika-liku perjalanan untuk teman-teman kita, khususnya pengusaha travel, dan yang menjadi ujung tombak perjalanan itu adalah driver. Jadi dalam usaha travel, selain agent ataupun kantor, kan tetapi ingat, yang menjadi ujung tombak dari usaha travel itu adalah driver. Tapi sistemnya mereka kerjasama. Ini apa bang? Hah? Ini apa? Minuman apa ini? Minuman kayak Teh. Teh. Bukan. Apa sih? Yang Ada- sodanya itu. Oh yang ada sodanya, tapi nggak ada mereknya ya? Ada dong. Yang mana? Gua lepas. Oh ada. Nggak boleh. Santai guys. Jadi ada gasnya ya, kayak Iya soda. Sprite, kayak apa? Saparilla dulu tuh kalau dulu. Tapi ini yang campuran ini. Lokasi kita ada di area Jogja ya. Sekarang kita berada di garasi teman-teman anak Jogja. Seperti itu. Armada-armada yang masih nongkrong ya, yang masih nongkrong untuk mereka ini khusus rutenya Jogja ke Kuningan. Jadi itu, dan ini masuk armada yang dibawa sama Mas Bambang, satu unit HS
Dan saya bawa itu Kalia Balap itu ada di situ, sama yang di depannya Grand Max. Untuk Kalia Balap insya Allah akan menuju Surabaya, karena dan sekitarnya. ya Surabaya dan kemungkinan bisa ke Bali nanti. Dan ini untuk Mas Bambang, dia insya Allah akan menuju ke Jakarta. Seperti itu, bisa pembawaan penumpang ataupun paket. Armadanya HiAce. Ini HiAce terbaru guys, coba lihat, coba kita gedein. Wah Mas Bambang 23. benar-benar bukan kaleng-kaleng nih orang nih. Coba kita gedein platnya. 7829 FDA. Ini rutenya untuk rute wisata ya, rute wisata sama rute perjalanan travel juga bisa, yang untuk door to doornya ya. Tapi kalau yang dua ini khusus untuk angkutan masyarakat Kuningan, khususnya untuk apa itu Bang? Penjual bubur ya, penjual bubur kacang hijau tuh yang dari Kuningan, terus pedagang-pedagang Kuningan, Burjo. Nah ini angkutan mereka ya, khusus yang dari Jogja. Jadi rutin pemberangkatannya pun adanya cuman malam hari. Jadi dari Kuningannya malam, terus dari Jogjanya juga malam. Jadi jadwal perjalanan mereka itu hanya satu kali melalui rute selatan lewat Banjarnegara, Purworejo, terus nanti nembusnya Kebumen, Bumiayu, terus nanti nembusnya Ciledug, Songgom, Ciledug, baru ke Kuningan. Ya ini rute mereka ya, jadi non-tol rute mereka. Akan tetapi apabila banyak penumpang yang nuntut minta masuk tol, kemungkinan mereka akan lewat Solo, Semarang, Batang, Pekalongan, Brebes, Cirebon, baru nanti naik ke atas keluar tol Ciperna lewat langsung menuju Kuningan, seperti itu. Akan tetapi untuk rute rutin mereka ini khusus lewatnya lewat selatan, Ciledug, Kuningan, seperti itu. Warmindo. Oh iya, Warmindo ya, angkutan Warmindo itu ya. Jadi dia itu khusus untuk Warmindo. Setiap minggu itu bisa pulang pergi dia. Ada perjalanan mereka ya. Jadi aplusan untuk petugas itu apa namanya? Oh yang jaga warung-warung itu ya? Nah, jaga warung itu aplusan. Setiap minggu sekali dia. Iya. Ini garasinya juga maksudnya nyaman lah kalau buat istirahat, buat apa, adem gitu. Cuman nggak tahu nih Jogja akhir-akhir ini terasa panas guys. Nggak tahu nih ada apa ini Jogja kok jadi panas, padahal dekat gunung ini ya, gunung apa, Merbabu apa? Gunung Merapi kan? Ya kemarin saya ke Kaliurang itu. Nah, iya. Gunung Merapi itu Kaliurang. Seperti itu. Kalau di Kaliurangnya adem, sejuk. Kehidupan sopir travel itu ya nggak semanis ataupun seindah terkadang bayangan-bayangan orang gitu kan. Betul. Jadi kata orang, wah sopir travel gini-gini, enggak. Jadi gini, sistem kerja di travel itu ada agen di situ. Jadi tugasnya mencari penumpang. Agen ini ada yang hanya online atau via website, yang tidak punya tempat ada. Tapi ada juga agen yang mempunyai lokasi ataupun tempat parkir para driver itu gitu loh. Seperti itu. Jadi kalau yang biasanya di yang ada parkiran itu pasti anak-anak akan ngumpul. Jadi di mana mereka apa itu namanya lagi misalnya berkunjung ke Jogja, atau ke Semarang atau ke Solo, Ngawi, Surabaya, Bali, Jakarta, itu mereka sudah punya tempat-tempat yang akan dituju apabila sudah selesai mengondisikan penumpang. Seperti itu mereka akan penumpang ya, mereka akan istirahat ya. Kayak Mas Bambang ini kan rute Jogja ya dia ya, Jogja Jakarta, terus perjalanan wisata juga yang dia urus, seperti itu. Cuman untuk akhir-akhir ini data penumpang ini sepi guys, dan memang setiap tahun seperti itu. Menjelang puasa itu penumpang akan sepi
gitu loh. Menjelang puasa nanti ramenya lagi pertengahan puasa, betul kata Mas Bambang. Karena itu akan terjadi dari tahun ke tahun, pasti akan seperti itu. Ramenya Natalan, habis Natalan tahun baru, setelah tahun baru akan sepi. Nah, kejadian sepinya lagi nih biasanya kalau untuk kemarin-kemarin ya bulan-bulan segini masih rame. Cuman tahun ini kita ada yang namanya pesta rakyat. Nggak tahu rakyat yang mana yang pesta itu. Pemilu. Nah, pemerintah mengadakan pemilihan umum. Jadi dari efek pemilihan umum ini kita juga ngefek ke travelnya. Jadi orang jarang melakukan perjalanan. Satu, kedua, investor yang ada acara meeting segala macam itu ditunda setelah pemilu. Nah, setelah pemilunya masih morat-marit kayak gini, apalagi terdengar ada isu bakalan ada pemilihan ulang toh. Jadi tambah sengsara lagi kami di travel seperti itu. Kami udah 2 hari nih di Jogja. 2 hari. Mas Bambang udah berapa hari? Ya sama. 2 hari juga. 2 hari juga. Kalau kemarin kita ke tempatnya Mas Pendi. Mas Pendi itu dia pakai HIS juga, rutenya sama Jakarta Jogja. Karena Jogja sampai Wonosari dia ya. Cuman kemarin karena dia ada tarikan, jadi akhirnya dia berangkat. Nah, kalau dia berangkat ya kami pindah ke garasinya ke anak-anak Kuningan. Kemarin kita sempat kemana itu? Yang di bawah pintu tol Janti. Yang di bawah Leoper tempat siapa tuh? Mas siapa tuh? Sinar Pangestu. Oh, itu Mas ya Puat. Ada travel juga namanya Mas Puat itu, Sinar Pangestu. Jadi sistem di travel itu kerjasama ya, semua saudara. Jadi selama kalian mau masuk ke dalam usaha travel itu nggak akan takut mau di mana, karena apa? Di setiap kota itu ada perwakilan gitu loh, tempat kita istirahat seperti itu. Dan untuk kenyamanan juga tetap lebih nyamanan travel daripada angkutan lain. Untuk barang yang ketinggalan atau apa yang ketinggalan di mobil itu bakalan balik kalau di travel. Beda lagi kalau kita naik angkutan umum yang lain gitu. Ya, karena kita kan melewati reservasi lah, terus mobilnya jelas, drivernya pun jelas kan, dan mereka masuk ke paguyuban travel terintegrasi. Nah, jadi intinya yang mau kami ceritakan hari ini itu masalah penghasilan driver. Jadi penghasilan supir travel itu nggak nentu. Maksudnya nggak nentu itu dalam arti kata tidak bisa dipastikan. Akan tetapi ada kalkulasi per bulan yang kalau dihitung-hitung ya masih cukup. Bahkan terkadang lebih dari cukup. Tapi dengan satu syarat, mereka memang niat hatinya usaha di jasa angkutan yang namanya travel ini. Tapi kalau merekanya hanya sekedar main-main atau hanya sekedar iseng-iseng, itu nggak akan nemu. Karena nggak semuanya akan rame tiap hari. Kalau rame tiap hari mah orang nggak mau kerja, pengen jadi supir travel terus gitu loh. Cuman dikalkulasi tiap bulannya itu ada nanti hasilnya dan sisanya pun ada. Entah mereka ambil mobil sendiri, buat cicilan mobil mereka sisihkan. Yang pastinya ya buat makan keluarga itu ada. Kan tetapi untuk total penghasilan yang bisa dipastikan itu nggak bisa. Contoh kayak Mas Bambang ini, kita nggak tahu penghasilan dia berapa, kita nggak tahu, dan rame sepinya kita nggak tahu. Cuman dalam arti kata cicilan HIS berapa? 13.210. 13.210 dia harus membayar cicilan ke bank
untuk HIS setiap bulan. Nah, tapi kita nggak tahu berapa penghasilannya gitu loh. Cuman Masih ketutup. dia harus membayar cicilan ke bank. Itu cicilan ke bank doang tuh 13 juta 210 itu dia harus siapkan per bulan buat ke bank. Belum lagi untuk makan keluarga, untuk anak sekolah, untuk dan lain-lain lah kehidupan dia, kayak rokok lah segala macam. Terus dia harus bersosial juga dengan teman-teman kan, seperti itu toh. Buat perbaikan juga. Buat perbaikan armada. Intinya alhamdulillah itu bisa gitu loh, terbayarkan gitu loh dengan hanya narik travel. Ya kayak saya ada cicilan mobil satu ya, nominalnya sekitar 3.800.000 ya. Cuman ya alhamdulillah dengan jadi supir ya bisa kebayar. Tapi kami tidak bisa memastikan gaji sopir travel itu berapa. Intinya seperti itu kan? Iya kan? Kalau orang kerja pegawai negeri, kerja PT kan enak, dia ada slip gajinya, Mbak. Ya kan? Pasti lah. Ada slip gajinya sekian per bulan dapat kan? Ya kalau kita nggak ada kalau sopir travel itu. Jadi cuman ya itu tadi buat kayak Mas Bambang cicilan HIS-nya 13 juta sekian gitu kan per bulan, tapi dia bisa closing ketutup seperti itu. Jadi ya teman-teman ya bisa simpulkan sendiri berapa nominal penghasilan yang kami dapatkan dalam satu bulannya. Nah kalau lagi sepi-sepi kayak gini ya kami harus safety juga, dalam arti kata ya kalau seandainya datanya minim ya unit nggak akan jalan, tapi kami gabungkan ke teman-teman yang searah biar nanti bisa gantian gitu loh. Intinya seperti itu. Jadi kami nggak maksain kami harus jalan enggak. Kayak ini kita udah 2 hari ya, 2 hari mau ke 3 hari di Jogja. Seperti itu. Itu dari segi penghasilan supir travel. Kalau lagi rame ya adalah sisanya. Cuman kalau lagi sepi ya kayak gini, dinikmati kan, jangan maksa. Jadi yang enak itu kalau berurusan sama yang memang travel, yang punya bendera, yang usahanya jelas. Nah kalau untuk anak-anak yang seliweran, yang di lapangan musiman, itu nggak jelas, atau yang bisa kita bilang ya travel musiman kan gitu kan, ya kita nggak bisa mengaitkan dengan konten yang kami buat ini. Yang kami bicarakan ini adalah khusus teman-teman yang memang usaha di bidang travel. Kayak saya kan dari 2016 alhamdulillah saya hidup dari travel. Kayak Mas Bambang udah berapa? 15 tahunan. 15 tahun dia hidup dari travel. Maksudnya jelas usahanya kan seperti itu. Jadi kami nggak akan mau ambil resiko apabila ada permasalahan kecil, masalah uang, masalah penumpang. Intinya tugas kami itu adalah menjaga nama baik usaha kami supaya masih ada kepercayaan dari masyarakat untuk menggunakan jasa kami atau jasa tim-tim kami yang kami rekomendasikan. Karena kan nggak selamanya kami yang jalan gitu kan. Ada teman-teman yang lain, tapi atas rekomendasi dari kami seperti itu. Kayak armada yang ini nih kapasitasnya 18 orang ya, 18 sampai terkadang 20 orang pun muat untuk ini. Nah kalau untuk HIS itu kapasitasnya hanya 14 orang seperti itu untuk HIS-nya ya. Untuk armada kita selalu ready dan siap, terutama untuk perjalanan regulernya. Akan tetapi untuk perjalanan charter itu harus reservasinya dari jauh-jauh hari. Karena apa? Terkadang armada kami ini kan tidak ada yang standby di lokasi untuk lokasi yang ditentukan. Jadi bisa penumpangnya reservasi nanti tanggal perjalanan tanggal berapa, nanti itu akan armadanya akan meluncur ke lokasi yang telah ditentukan sesuai dengan reservasi. Nah tadi kita cerita dari segi penghasilan ya. Untuk penghasilan
penghasilan travel itu bisa kami katakan tidak menentu gitu, karena melihat kondisi dari berapa banyak penumpang yang kami dapatkan. Intinya kami itu selalu bekerja sama dengan agen-agen yang memproduksi penumpang, jadi saling menjaga nama baik di travel tersebut gitu, baik nama baik agennya, baik nama baik travelnya gitu. Jadi sama-sama saling menjaga untuk kelangsungan usaha seperti itu. Ya seperti yang dikatakan Mas Bambang tadi kan, 15 tahun dia usaha di travel seperti itu. Hidup kan gitu kan, seperti itu. Cuman ya memang dalam kategorinya ya dia fokus dalam usahanya. Memang seperti itu kan, seperti itu. Penghasilan travel sudah kita bahas tadi ya. Terus untuk armada. Armada di travel itu rata-rata rekanan ya. Jadi baik di Solo, Jakarta, Semarang, Surabaya, Bali. Jadi kita punya komunitas tersendiri yang bergerak di usaha travel. Jadi saling support. Unit kalian ada di mana nih? Kurang penumpang berapa? Nanti saling support gitu loh. Per lokasinya itu. Kalau di saya Z2, saya standby di Cirebon. Untuk satu lagi agen saya, agen travel Surabaya, standby-nya di Surabaya seperti itu. Nah untuk di Jakarta ada lagi nanti tempat parkiran kita, kayak Mas Bambang ini sekarang SJ ya, Sanjaya Tran itu ada di Bekasi seperti itu. Nanti di Ciledug ada lagi. Nah di Bandara Suta ada lagi, itu kita bekerja sama dengan teman kita yang namanya Adel Arjaribon, itu di Bandara Suta seperti itu. Untuk di Tanjung Perak kita ada lagi gitu loh. Jadi untuk ngurusin kayak kemarin konten yang saya buat di Tanjung Perak itu ya seperti itu kondisinya. Kita ngurusin tiket kapal, untuk paket-paket segala macam. Jadi di Tanjung Perak juga sama, dan itu malah sistemnya lebih canggih lagi. Jadi semua pengurus itu ada dia navigatornya. Jadi posisi kapal ada di mana, keterlambatannya jam berapa kira-kira nyandar, itu ada. Seperti itu. Itu kalau di Tanjung Perak. Nah, kayak tadi nih barusan nih ada orang yang mau pesan tiket. Dulu saya lihat dulu. Pesan tiket. Lihat dulu ya, pesan tiket dari bukan dari Surabaya, Tanjung Perak ke Kumai. Padahal udah saya sampaikan dari tanggal 18 kemarin kan, dia masuk ke data kita, ke website kita. Saya bilang jadwal perjalanan dari Tanjung Perak ke Kumai itu jarang, bukan setiap hari. Yang masih ada jadwal kemarin saya sampaikan tanggal 23, tanggal 26, tanggal 29. Jadi apabila kamu pengen melakukan perjalanan, ayo buruan pesan. Nah, baru tadi sekitar jam 10 dia baru pesan, baru pengen melakukan perjalanan. Begitu dicek di data perjalanan manifest untuk kapal tanggal 23, tanggal 26, tanggal 29 itu penuh. Ya, ayo salah siapa? Salah penumpangnya kan? Coba kalau seandainya dia sudah reservasi di tanggal 18, kan pasti kan kami belikan tiket untuk tanggal 23. Dan 23 dia bisa berangkat. Akhirnya ada solusi apa itu namanya? Saya belikan dua opsi tadi. Ada namanya opsi pertama, kami punya wewenang untuk yang namanya tiket tambahan atau bisa kami katakan tiket pengajuan. Tiket pengajuan langsung ke pusat dan itu bisa, tapi harganya agak tinggi gitu loh, dari harga normal, dari harga tiket itu. Atau opsi kedua, kamu ikut tanggal 3. Tanggal 3 Maret itu ada perjalanan, ini di data tiketnya yang sudah saya belikan tadi, Minggu 3 Maret jam 10 pagi.
Terus dia bilang lagi, bang ada nggak selain jam itu? Lo nggak bisa, saya bilang, karena kapal ke Kumai itu 3 hari sekali dari Surabaya perjalanannya tuh, setiap 3 hari. Jadi apabila kamu meleset tanggal 3 berarti kamu harus beli tiket yang tanggal 6 seperti itu. Kamu pilih yang mana? Jadi kamu harus bisa mengkondisikan tanggal 3 pagi sebelum jam 10 atau jam 9 itu kamu harus standby di Tanjung Perak. Seperti itu. Akhirnya nih tiketnya udah saya belikan tadi, udah selesai, udah saya kirim ke orangnya. Ini tiketnya saya ini kan buat tanggal 3 seperti itu. Nah ini tadi ada juga teman yang kemudian pelanggan juga, dia bilang mau pemberangkatan tanggal 5. Padahal dari kemarin udah saya bilang tuh, buat perjalanan dari Tanjung Perak ke Jogjanya saya bilang kamu mau pulang lagi tanggal berapa pastikan, karena untuk ke Natuna itu kapalnya yang jalan cuman sebulan itu 2 kali. Baru tadi dia ngabarin, bang saya mau jalan mau pulang ke Natuna 2 orang. Dia dari Jogja kan. Saya bilang nanti dulu saya cek dulu jadwalnya. Begitu dicek online itu buat tanggal 5 ke Natuna itu sudah tidak ada lagi, maksudnya sudah full. Karena dari Surabaya ke Natuna itu perjalanan 4 hari kapalnya seperti itu. Jadi harus pesan-pesan, benar-benar harus pesan jauh-jauh hari kalau untuk yang jauh-jauh seperti itu. Itu 4 hari jadwal kapal perjalanan 3 sampai 4 hari. Nah, cuman kalau ke mana? Ini ke Surabaya ke Kumai Pelabuhan Panglima Utara itu Minggu sampainya Senin, 24 jam perjalanannya seperti itu ya. Itu untuk sistem dari pemesanan tiket terutama untuk kapal. Jadi harus jauh-jauh hari pesannya. Kalau mendadak itu nggak akan bisa. Bisa sih bisa gambler nanti. Gamblernya itu ya datang ke pelabuhan ya antara bisa dan tidak kan gitu toh. Tapi kalau kamu sudah pesan tiket, sudah ada data tiketnya, itu kemungkinan agak safety gitu loh. Ya ngapain kita cari yang gambler kan kalau ada yang safety gitu ya Mas Bambang ya. Sama kayak pemesanan travel di saya di Z2 agen travel Surabaya, Bambang Info, Travel Surabaya Info, Travel Karya, Zidan Travel, Z2 Travel, Z2 Karya. Itu pemesanan di saya itu nggak ada yang bisa mendadak. Dan sistem pembayaran di kami adalah via transfer. Karena apa? Karena kita sistemnya door to door. Yang banyak terjadi permasalahan sekarang ini adalah pemesanan travel hanya Kak saya pesan dari titik A ke titik B. Apabila mereka tidak mempunyai mindset usaha yang benar, sistem usaha yang benar, maka mereka akan terima aja. Oke Kak, siap dijemput nanti. Dijanjikanlah jamnya penjemputan. Nah, begitu dijemput sampai lokasi tujuan, terkadang masuk ke pedesaan, ke gunung-gunung, terutama untuk Magelang ya, yang gunung-gunung Magelang, terus Jawa Timur tuh situ Bondo segala macam, kan jalannya gunung-gunung tuh, ya kan? Tiba-tiba penumpangnya bilang apa? Cancel. Pak saya nggak jadi berangkat, cancel. Nah, siapa yang tanggung jawab? Sementara kita ini kan travel door to door, jadi jemput dari rumah, antarnya ke rumah. Cancel penumpang satu itu sudah jadi masalah besar. Kenapa? Kursi nggak akan ada lagi yang bisa isi. Karena perjalanan kita kan terjadwal. Makanya dari pelajaran atau dari pengalaman kami usaha travel udah bertahun-tahun itu, maka kami buat sistem pembayaran via transfer atau DP minimal 20% dari harga tiket, untuk memastikan bahwa perjalanan itu benar ada dan bukan hoax. Seperti itu. Itu salah satu wujud safety kami dalam usaha travel. Akan tetapi apabila orang nggak mau Pak, saya nggak mau gini-gini, takut takut dibohongi, takut ditipu segala macam. Ya harusnya kan kalian tahu, namanya udah jelas. Kayak ini agen travel Surabaya, tinggal dicari alamatnya di mana, kantornya di mana, kan udah jelas toh. Ya kalau kalian takut ditipu ya datang ke kantor, beli tiket, bayar di situ.
gitu loh. Kalau kalian tidak percaya kan gitu toh. Jadi jangan pernah samakan apabila kalian pernah ditipu orang dalam pembelian tiket segala macam. Ya kalian lihat dulu yang kalian beli tiket itu travelnya travel apa kan gitu toh. Mana juga kan. Nah kan seperti jadi jangan disamakan. Kita berada di dua sisi mata uang yang sama. Jadi penumpang terkadang bilangnya kami penipu, ya kan? Makanya saya buatkan YouTube, ya. Jadi buat menceritakan hal-hal seperti ini. Dan apabila kalian kira kami ini penipu, dan itu kan di YouTube kan banyak itu foto-foto mobil, plat mobil segala macam. Nah itu kan bisa didetek dari situ, Bisa ya kan? dicek. Nah seperti itu. Kita Boleh sambil ngerokok mas. Iya. Jadi biar nggak terlalu tegang karena gitu. Kalau bikin konten YouTube itu memang harus relax. Ya. Jadi intinya kalau penumpang nggak mau DP ya nggak usah dijemput aja bang. Nggak. Kalau bagi saya Nggak ada. gitu, ya kan. Karena apa? Kita udah jauh-jauh jemput, nanti giliran nyampe tujuan penumpangnya cancel. Pak nanti aja. Saya paling enak banget kalau udah dengar. Iya, kan? Pak saya berangkatnya nggak jadi. Kayak kemarin tuh yang di Bali juga sama. Kecuali sudah langganan, dalam arti kata terkadang langganan pun kami mewajibkan karena sistem ya sistem gitu loh. Sistem tidak boleh dirubah. Seperti itu. Minimal mereka DP 20%. Kebijakan kita itu kan. Kalau tidak mau bayar cash, nanti sisanya itu pembayaran begitu driver jemput. Jadi setelah jemput, driver akan menanyakan bagaimana untuk tiketnya. Mau ditransfer ke kantor atau pembayaran cash ke driver, gak masalah karena itu kan ada opsinya, opsi pilihan untuk semuanya seperti itu. Betul. Nggak usah takut ditipu intinya. Ya. Kita yang penting gini, waktu pas minta DP itu tanyakan unitnya apa, terus platnya berapa. Dari nomor plat itu mungkin bisa dideteksi itu siapa yang punya, ya kan, dari mana, Polres atau Polsek mana kan dia ininya, platnya kan terdeteksi lah itu pemiliknya siapa. Ya kalau seandainya kita udah DP terus kita nggak dijemput, justru si pihak agen itu akan rugi. Karena apa? Karena dia Kosong toh kursinya. Pertama itu bang, keduanya itu kan kita bisa dituntut. Betul. Dengan struk yang ada itu udah pasal, itu udah maksudnya udah Penipuan. Iya, penipuan. Undang-undang itu. Udah masuk undang-undang itu pasal itu. Jadi pasal penipuan. Itu. Jadi nggak usah takut kalau masalah untuk DP pembayaran perjalanan travel kami, karena travel kami itu legalitasnya jelas kok, jelas dan semua orang dari rute-rute kami yang kita buat itu tahu itu tuh siapa, agennya siapa, yang punya siapa kan tahu semuanya. Lalu udah dengar nama Bambang Ya, gitu kan, udah kenal gitu. Bambang Rumahnya mana, SJ. ya kan, rumahnya mana, kantornya ada di mana. kantornya di mana. Jadi itu aja ya teman-teman ya, karena posisi kami masih di Jogja, itu adalah beberapa apa itu namanya tadi Mas Bambang, keluhan para bukan keluhan sih, maksudnya kami menceritakan tentang sedikit kehidupan para driver travel, dan terutama kami pun ngalamin seperti ini. Kami perpal di sini udah 2 hari, ya lumayan ya. Rokok masih habis 2 bungkus kan sehari kan. Tuh, jadi ya biaya yang kami keluarkan kosnya cukup tinggi, tapi nggak apa-apa, kami nikmatin karena inilah usaha kami dalam memberikan pelayanan untuk pelanggan kami gitu loh. Kami selalu ada buat memberikan pelayanan, mengantar dan menjemput penumpang kami selama dia mau mengikuti sistem usaha yang telah kami terapkan, bukan gitu? Betul. Nah iya, cuman kalau yang ada lagi nih yang saya sering males banget tuh, kan udah saya bilang dalam usaha transportasi itu kan ada bis,
ya kan, ada kereta api, Iya. ada pesawat kan gitu loh, ada kapal laut. Nah ini ada nih transportasi yang tidak diakui pemerintah, Betul. akan tetapi masih bisa beroperasi. Karena apa? Animo permintaan masyarakat yang tinggi. Kalau nggak ada permintaan masyarakat, ya kami nggak akan bisa jalan. Intinya seperti itu. Itu yang namanya travel. Seperti itu. Nah, saya pun akan marah apabila ada penumpang, Pak kok tiketnya mahal, naik bis cuman segini tiketnya. Ya monggo, kan udah saya bilang kami tidak pernah mengganggu transportasi yang lain. Kalau memang budgetmu cukup naik bis, monggo silakan naik bis. Tapi jangan pernah menyamakan travel dengan bis. Kami kerjasama dengan bis, kayak ada agen-agen kita kayak di Surabaya, terus di mana? Giwangan. Di Jogja ini di mana? Giwangan. Giwangan. Kalau di Semarang itu di Kerapiak gitu loh. Kalau di Cirebon tempat saya itu di Terminal Cirebon, di Pejagan juga ada, di Jakarta Kalideres ada. Kami bekerja sama dengan bis, tapi bukan berarti tiket travel itu sama dengan bis. Nggak bisa. Ya. Samain. Ya. Jadi tanda kutip ya, kami bekerja sama dengan bis. Akan tetapi tiket travel tidak bisa disamakan dengan tiket bis. Nah itu yang buat catatan buat teman-teman semuanya. Kalau memang ayo pengen naik travel, intinya saya jemput di rumah, antar sampai rumah, monggo. Akan kami bilang tiketnya sekian gitu loh. Seperti itu. Tapi jangan membandingkan gitu loh. Itu yang nggak boleh. Oke guys, itu aja konten kami hari ini. Kami masih berada di Jogja dan kami sudah perpal 2 hari. Nah itulah resiko sopir travel kan. Jadi nggak maksud saya itu perjalanan dunia travel, supir travel itu nggak semulus pipinya Gisel gitu. Jadi ada lika-likunya yang seperti ini nih. Ini kebetulan berdua Pak. Kemarin bertiga nih sama si Sultan Cilacap. Nah itu kemarin dia bawa 2, memutuskan buat pulang ke Cilacap. Seperti itu. Nah tinggal kami berdua lagi nih. Saya mau ke Surabaya, Mas Bambang mau ke Jakarta. Ya udah kami nikmatin aja. Nah jadi seperti itu ya. Perjalanan dunia travel itu intinya banyak lika-likunya. Di samping penghasilannya yang tidak menentu, ya kan, perjalanannya pun tidak menentu. Tapi apa, komitmen kami di dalam usaha travel itu adalah memberikan pelayanan terbaik untuk konsumen kami. Seperti itu. Kami selalu siap dan ada di semua lokasi yang telah kami tentukan. Jadi ada rute-rute tersendiri kaminya. Kalau kami ada ya kami bilang ada. Cuman kalau nggak ada ya nggak ada. Oh maaf Kak, nggak ada rutenya kan gitu. Kami sampaikan ke penumpang. Kami tidak pernah menerima data. Oh semua ada nggak ada. Jadi yang sesuai rute aja itu kami akan reservasi ke penumpang gitu loh. Ayo silakan pesan. Ada rutenya, keberangkatan jam sekian, harga tiketnya sekian, armadanya ini. Itu kami sampaikan ke penumpang. Nah, apabila tidak sesuai dengan apa yang kami bicarakan, silakan telepon ke admin, silakan konfirmasi ke admin. Jadi biarlah admin yang menyelesaikan permasalahan yang kakak alamin atau penumpang alami, seperti itu. Betul. Ya, oke itu aja Mas Bambang ya. Kami udah ngobrol-ngobrol masih di Jogja dan ini kita mau meluncur kemana? Giwangan. Terminal Giwangan. Kami mau silaturahmi lagi di situ, tapi nggak tahu bisa buat konten atau enggak. Takut waktunya nggak ada gitu karena udah terlalu sore. Kami mau ke Giwangan, meluncur ke sana. Intinya jangan lupa kata-kata terakhir nih, jangan lupa kata-kata para konten kan kayak gitu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Apabila video kami ini dianggap bermanfaat, monggo silahkan di-share ke teman-teman yang lain untuk sekedar mengetahui apa itu kehidupan supir travel seperti kami ini kan gitu dah. Jadi kan mereka bisa tahu oh supir travel ini seperti ini kan gitu dah. Dengan itulah fungsinya kami membuat YouTube, membuat konten tentang kehidupan kami di dalam usaha travel.
Ya, teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan apabila ada pertanyaan, silahkan di bawah kan ada kolom komentar tuh. Silahkan ketik di situ, komen. Maka insya Allah pasti akan kami jawab. Dan apabila ada yang pengen, Bang bikin konten ini deh tentang travel, minta bikin konten, monggo silahkan komen. Misalnya konten apa, driver lagi keringetan bongkar ban gitu kan, nggak apa-apa. Nanti begitu ada yang bongkar ban, kita bikinkan konten, atau kita buat tutorial cara bongkar ban. Kayak kemarin kan tutorial yang saya kasih itu yang wajib dilakukan oleh driver, maksudnya sebelum jalan manasin mobil, cek ini kan gitu toh. Nah, apabila ada permintaan, Bang bikin konten ini, tulis saja di kolom komentar, insya Allah akan kami bikinkan konten ya. Saya Arli, dan ini dengan Mas Bambang yang punya Sanjaya Tran yang dari Bekasi. Kami izin pamit. Terima kasih sudah menonton. Untuk pemesanan travel jangan lupa klik ada link website di beranda kami. Di situ silakan diklik dan akan ada travel yang akan kami rekomendasikan nanti. Karena kami anggap dia rekanan terbaik dalam perjalanan yang terbaik untuk usaha travel door to door dan pariwisata. Seperti itu. Oke, salam dari YouTuber pemula untuk dunia travel. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.